Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر أحبتي في الله، ikhwani wa akhwati muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita terus dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk banyak-banyak bersyukur, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertahmid, bertasbih, bertakbir, sebagai upaya pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak Allah subhanahu wa ta'ala mengungkit nikmat-nikmat yang berharga bagi hamba-hambanya, dan nikmat-nikmat yang berharga itu tidak diberikan kepada semua lapisan hamba, tetapi Allah Azza wa Jalla memilih, menentukan dan memutuskan dari hamba-hambanya. Berdasarkan ini semua, tentu tidak ada orang yang paling beruntung di dalam hidup dari orang-orang yang Allah Azza wa Jalla telah memasukkan dia ke dalam pilihannya tersebut. Mari kita melihat dan kita mencoba untuk mengkaji bahwa pilihan-pilihannya itulah yang paling meraup banyak keuntungan di dalam hidup ini, di saat harus menghadapi
berbagai macam ketentuan-ketentuan yang mungkin mengganggu perjalanan hidup seluruh hamba itu. Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam ini setelah Allah Azza wa Jalla menciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak melakukan apa saja yang dimaukan olehnya pada alam ini. Dan tidak ada satu kemauan, keinginan, kekuatan yang akan bisa menghadang dan mencegah kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha alim, maha mengetahui, dan maha hakim, maha bijaksana. Artinya bahwa segala apa yang itu merupakan keputusan hidup makhluk ini dari Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan itu semua di atas ilmunya dan di atas kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada pada satu peristiwa dan kejadian lalu padanya ada kezaliman pada satu hamba atau sekelompok hambanya, atau mungkin berbuat zalim kepada seluruh hambanya. Sama sekali tidak. Allah Azza wa Jalla maha bijaksana di dalam menentukan apa yang akan terjadi di alam ini. Dan sekali lagi bahwa tidak ada satu pun dari kekuatan makhluk ini yang mampu menghadang kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang hamba tentu merasakan bahwa terjadinya perubahan hidup yang begitu cepat dan menemukan warna-warni dan corak kehidupan itu bermacam-macam. Kita sebagai manusia menemukan pada manusia itu sendiri sebagai makhluk yang dihormati oleh Allah Azza wa Jalla, yang dititipkan pesan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatur, untuk mengelola dunia ini. Ternyata perjalanan hidup dari masing-masing manusia itu berbeda-beda dan beragam-ragam. Barakallahu fikum. Demikian juga kejadiannya pada makhluk yang lain selain manusia yang berakal dan bangsa jin itu. Terjadi pula peristiwa-peristiwa hidup yang berwarna-warni pada makhluk yang tidak berakal. Terkadang sedih melihat seekor kucing jalannya pincang, susah untuk mencapai. Kambing demikian, patah kakinya. Barakallahu fikum, di sana kulitnya rusak. Ada yang tertabrak sama mobil, ada yang tertabrak sama motor. Semua kejadian-kejadian itu Allah Azza wa Jalla mempertontonkan itu semua di hadapan seluruh manusia yang berakal ini, karena merekalah yang akan mampu mengambil pelajaran. Merekalah yang akan mampu mengambil makna di belakang semua peristiwa-peristiwa itu. Manusia itulah. Tapi ternyata di saat manusia itu tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak mampu untuk mengkaji itu semua.
tidak mampu untuk mengambil sebuah iktibar, pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup. Mungkin kita di Pulau Sumbawa banyak sapi. Di musim yang sangat-sangat kering, kita cuma berhayal bagaimana Allah Azza wa Jalla memperlihatkan di hadapan kita dulu di saat musim hujan seperti ini, banyak dedaunan yang dia tidak makan, tidak disentuh, dicium pun tidak, menyingkir. Barakallahu fikum. Tapi di saat musim panas, kering, apa yang dulu tidak dinikmatinya menjadi sesuatu yang direbutkan. Kita belajar dari perjalanan makhluk Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatur hidup semua makhluknya benar-benar di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan Allah Azza wa Jalla itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Orang-orang yang bertauhid dan berakidah yang benar dan lurus di dalam hidup ini. Sehingga tidak ada peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya kecuali baginya dia bisa mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Apapun yang akan terjadi. Kenapa? Satu, karena orang yang beriman ini mengetahui semua perjalanan hidup di alam ini dia Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Dan pengaturan itu di atas ilmunya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun kejadian di luar ilmunya Allah. Artinya tidak ada satupun kejadian di alam ini lepas dari catatan dan tulisan yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya berjalan dengan rapi. Barakallahu fikum. Mungkin di saat kita bertemu dengan tempat kemaksiatan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, kita berharap kalau daerah itu diberikan pelajaran. Tapi tidak pula terjadi. Karena memang tidak dalam aturan Allah Azza wa Jalla apa yang kita maukan dan apa yang kita harapkan. Malah semakin berkembang tempat kemaksiatan itu. Barakallahu fikum, terus berkembang. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena memang itu ketentuan Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah akan keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita ini menginginkan dan mengharapkan sesuatu. Kedua, orang yang beriman mengetahui bahwa tidak ada satupun kejadian dan peristiwa di alam ini yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pasti akan terjadi. Kita ingat apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fa'alun lima yurid. Allah Azza wa Jalla akan berbuat apa yang dia inginkan dan maukan. Tidak ada yang akan mampu mencegah, menghalangi, menghadang kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, orang yang beriman mengetahui bahwa segala apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla terjadi di kehidupan makhluknya tidak pernah akan keluar dari kemahabijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah akan keluar. Allah punya hikmah di dalam menjalankan apapun
yang Allah maukan pada makhluknya. Barakallahu fikum. Gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami, berbagai macam peristiwa-peristiwa di dunia ini. Maka orang yang berimanlah yang paling beruntung. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia mengembalikan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada suatu saat atau suatu ketika dia mengatakan bahwa ini adalah peristiwa alam semata. Sama sekali tidak. Namun dia mengambil pelajaran yang sangat berharga. Bahwa semua peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak menambah pada dirinya kecuali keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melihat sesuatu yang sangat dahsyat dan mengerikan terjadi. Dia akan mengatakan Allah mampu untuk melakukan lebih dahsyat dari itu. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya ada orang yang merintih, merasa terzalimi dan seterusnya, orang yang beriman ini tampil untuk kemudian mengingatkan, menasihatkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun. Tidak akan berbuat zalim. Orang yang berimanlah yang paling beruntung. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena ilmu dia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti keberuntungan ini harus kita jaga. Keberuntungan ini harus kita pertahankan di dalam hidup. Jangan sampai lepas. Lepas barakallahu fikum. Di saat suatu ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan cobaan yang kita lihat tadi dengan mata, menimpa yang lain, menimpa diri kita sendiri. Ternyata kita tidak punya kesabaran untuk menghadapinya. Kita sampai maaf bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ana sudah melakukan ketaatan seperti ini, rajin di masjid, rajin belajar, rajin. Kok menimpanya seperti menimpa orang yang mungkin dilihatnya tidak taat, tidak berbakti kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Mulai sudah goyang barakallahu fikum. Mulai mengarahkan suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ungkapan-ungkapan tadi barakallahu fikum. Jangan sampai suatu saat, suatu hari hal itu terjadi. Berarti keberuntungan hidup ini harus kita jaga dan pertahankan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya apa yang kita lakukan sekarang ini, dan apa yang kita lakukan pada hari-hari yang telah lewat, kita terus berupaya untuk kemudian menjaga tuntunan-tuntunan agama di dalam hidup. Maka ini adalah upaya dalam penjagaan dan perlindungan kita terhadap keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan di sana ada peristiwa-peristiwa atau semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sekali lagi tadi yang paling beruntung di dalam peristiwa-peristiwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tsunami tidak bisa dideteksi. Kapan terjadinya? Tidak mampu manusia ini. Mampunya setelah dilibas semuanya. Gempa misalkan yang sangat-sangat besar, dia cuma bisa ya hati-hati, memberikan peringatan bersiap-siap akan ada susulan tsunami. Ternyata tidak. Di sana tidak ada apa-apa, tiba-tiba disiram
oleh air lautan yang begitu hebat dengan kekuatan. Ternyata manusia itu tidak punya apa-apa. Benar Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai segenap manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, jangan angkuh loh. Jangan sombong engkau hidup di dunia ini. Ternyata tidak mampu untuk kemudian mendeteksi hal itu. Padahal itu peristiwa besar loh, barakallahu fikum. Tidak punya kemampuan manusia untuk kemudian menghadapi. Semua itu adalah jundun min junudillah. Semuanya itu adalah tentara dari tentara Allah Azza wa Jalla. Allah siapkan. Allah Azza wa Jalla persiapkan bala tentaranya. Dari kalangan manusia, ada yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi bala tentaranya. Dari makhluk-makhluk yang lain, Allah Azza wa Jalla menyiapkan bala tentaranya. Barakallahu fikum. Walillahi junudus samawati wal ard. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu azizan hakimah. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tentara-tentara langit dan tentara-tentara bumi. Allah Azza wa Jalla yang memilikinya. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sebuah peristiwa yang sangat-sangat berkesan di hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat membaca perang Badar. Perang pertama terjadi dan disebut sebagai penentu keberlangsungan dakwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bukan dalam kondisi dan keadaan menyiapkan diri untuk berperang. Bukan. Sehingga membawa perlengkapan seadanya bersama orang-orang yang mau berangkat, barakallahu fikum, tidak dalam kondisi barakallahu fikum melakukan peperangan. Tapi sementara orang-orang kafir di saat kemudian mereka mencium kemauan dan keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera mengutus utusan ke kota Mekah untuk memberitahukan, terkumpullah kekuatan yang hebat. Mereka keluar memang ingin berperang. Perlengkapan yang sangat-sangat wah dengan kekuatan yang sangat-sangat kuat. Mereka keluar, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. 1000 dalam sejarah, kemudian melawan 300 sekian. Keluar bukan dalam kondisi berperang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla menurunkan bala tentaranya untuk kemudian membantu mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bala tentara yang diturunkan untuk membantu mereka adalah 1000 malaikat murdifin. 1000 malaikat yang mereka berangsur-angsur bersusulan turun membantu kaum mukminin di saat itu. Yang kedua, termasuk tentara yang Allah berikan dengannya bantuan terhadap kaum mukminin adalah nu'asan, rasa kantuk. Pada para sahabat Nabi, kepada Rasul dan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in.
terlelap. Barakallahu fikum. Tentu dalam kondisi tegang, seseorang mau tidur ya susah dan sulit. Tapi Allah Azza wa Jalla turunkan bala tentaranya untuk membantu kaum mukminin yang namanya nu'as, ngantuk. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Sambil Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, dengan rasa kantuk kemudian terlelap, bangun, hilang rasa wajal, kekhawatiran dan ketakutan itu pada barisan dan pasukan kaum mukminin. Barakallahu fikum. Keberikutnya Allah Azza wa Jalla turunkan hujan. Di saat itu barakallahu fikum, Allah turunkan hujan untuk mensucikan dan mengokohkan serta memperikat hati mereka. Kata Allah Azza wa Jalla menyebutkan, sampai kemudian hujan itu turun untuk membersihkan bisikan-bisikan setan yang ada pada mereka. Benar-benar tenang dan tentram. Lebih dari itu barakallahu fikum, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar dalam setiap peperangan, yaitu Allah masukkan rasa takut dan ngeri di dalam hati-hatinya lawan. Itu sudah tanda kemenangan barakallahu fikum dalam sebuah peperangan dan perjuangan. Allah Azza wa Jalla menyiapkan bantuannya, pertolongannya, junud, tentara-tentaranya dengan berbagai ragam buat mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Allah mengatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Maka wajib dan pantas bagi kami untuk kemudian menolong mereka-mereka yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, yang memetik keberuntungan hidup adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah sebuah kebahagiaan di saat kita mencoba untuk mengkaji lagi keimanan yang dengannya datang bantuan dan pertolongan Allah yang begitu besar? Ternyata orang-orang yang benar-benar Allah pilih untuk beriman sebagaimana keimanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ini adalah modal dasar dan modal besar untuk kemudian bisa meraih keberuntungan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Dan kaum mukminin itu merupakan junudun min junudillah. Orang yang beriman itu adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang sudah menjadi tentaranya Allah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa inna jundana lahumul ghalibun. Maka sesungguhnya tentara-tentara kami itu yang pasti akan menang. Allah Azza wa Jalla telah memberikan jaminan kemenangan terhadap tentara-tentaranya. Barakallahu fikum. Maka apa yang kita temukan di akhir-akhir ini dengan sebuah tentara Allah yang diturunkan kecil, tentara itu telah menjadikan kehidupan dunia ini kalang kabut. Kehidupan dunia ini kalang kabut. Barakallahu fikum. Semua sisi terpengaruhi dengan turunnya satu dari bala tentara Allah Azza wa Jalla yang sekarang disebut dengan virus apa?
corona benar-benar mengganggu kehidupan orang-orang atau manusia di muka bumi ini secara umum. Hubungan antara satu negara dengan negara yang lain terganggu. Sampai kemudian menjurus kepada perekonomian mereka juga ikut terganggu. Subhanallah. Padahal bala tentara kecil yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengobrak-abrik sebuah negeri, artinya bahwa manusia itu enggak punya apa-apa. Barakallahu fikum. Untuk tidak angkuh dan sombong di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Azan dulu. Nah. Bismillah, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari jundun min junudillah adalah makhluk kecil yang telah menghebohkan kehidupan dunia ini, yaitu virus corona. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagi orang-orang yang beriman banyak hal yang telah dipersiapkan pada dirinya untuk menghadapinya. Tadi sudah kita singgung dan sebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah jundun min junudillah, tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hal terganggu di kehidupan dunia ini terkait dengan turunnya tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang kecil itu. Agar orang-orang yang punya keangkuhan dan kesombongan di dunia ini sadar dan menyadari bahwa mereka itu tidak punya apa-apa di hadapan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak punya. Mereka mungkin mampu merancang bagaimana menangkal rudal, berlomba-lomba untuk menciptakan, membuat senjata-senjata yang ampuh, berbangga-bangga dengannya. Itu adalah lemah. Barakallahu fikum. Lemah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa kita mengatakan lemah? Karena kelemahan yang ada pada diri manusia itu sendiri, yaitu kekufuran mereka dan kerusakan lahiriah dan batiniah mereka. Barakallahu fikum. Betapa sering kita menjumpai dan menemukan ada senjata makan tuan. Ya, mungkin informasi ada Pak Polisi membawa revolver, kemudian mengarahkan senjatanya itu ke kepalanya. Ada apa tidak, Pak? Ada kan? Ada. Senjata. Barakallahu fikum. Padahal itu ya mungkin sebagai sebuah kekuatan buat dirinya kalau ada yang merampok, kalau ada yang membegal, kalau ini. Tapi di saat yang membawanya itu tidak punya, barakallahu fikum, dasar keimanan, senjata itu menjadi makan tuannya. Sudah terlalu banyak kejadian-kejadian di dalam hidup. Semua itu tidak memiliki, barakallahu fikum, arti dan makna kalau tidak ditopang oleh keimanan yang kokoh. Barakallahu fikum. Sehingga rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang
orang-orang kafir sungguh telah belajar. Kehebatan orang-orang yang beriman itu di mana sih? Dalam semua perperangan, pertempuran, dengan jumlah yang besar, dengan kekuatan senjata yang lengkap, dengan modal yang sangat besar, ternyata tidak mampu mengalahkan orang-orang fakir, orang-orang miskin. Membawa perlengkapan ya seadanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak mampu. Orang-orang kafir tahu di mana sesungguhnya letak kemenangan itu, ternyata bukan pada majunya senjatanya mereka. Barakallahu fikum. Kemenangan itu, mereka belajar bahwa ternyata kemenangan itu di saat seseorang itu lurus di dalam hidup sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia menata kehidupan lahiriahnya dengan itu. Dia juga menata kehidupan batiniahnya dengan itu pula. Inilah dia kekuatan barakallahu fikum yang tidak akan pernah bisa diradar oleh radar yang paling canggih di muka bumi ini. Tidak akan mampu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla membuktikan kemampuan mereka, kekuatan mereka, kehebatan mereka, kepintaran mereka, kesombongan dan keangkuhan mereka. Allah Azza wa Jalla, ayo ini Allah tentukan di tahun sekian akan datang yang namanya virus corona. Ternyata angkat tangan, barakallahu fikum. Manusia yang angkuh dan sombong itu tidak mampu menangkalnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, bahwa apa yang terjadi dengan virus itu merupakan sebuah ketentuan yang sudah tertulis dan tercatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Allah telah mencatat semua peristiwa itu. Barakallahu fikum. Siapa yang terkena, di mana terkenanya dengan virus ini, ada di dalam catatan, tidak akan keluar. Rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beriman yang akan mampu untuk kemudian melakukan hal itu. Orang yang beriman terus melakukan antisipasi, sebagaimana bimbingan-bimbingan kesehatan dia mencoba untuk melakukannya. Tetapi antisipasi yang terbesar, kelurusan hidupnya, kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla, dia tahu kalau ini merupakan benteng hidup yang paling kokoh dan paling kuat. Ini dia barakallahu fikum. Semuanya usaha-usaha, sebab-sebab, bimbingan-bimbingan itu adalah asbab. Semuanya sebab. Namun yang menjadi intisari dari kekuatan penangkal di dalam hidupnya, di saat dia benar-benar dekat, taat, lurus dengan semua aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang terkadang tidak masuk dalam radar. Barakallahu fikum. Orang-orang yang punya ilmu kesehatan tidak masuk ini. Bahwa penangkal yang terbesar itu, di saat orang benar-benar menjaga kelurusan hidupnya di atas dunia ini, terbungkus dan terikat selalu dengan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Kalau suatu saat, kalau suatu ketika, ternyata
Orang yang menjaga dirinya ini terkena, misalkan dengan virus tersebut, dia tidak akan menyalahkan ini, menyalahkan itu, ini. Tidak. Dia akan selalu berada di dalam barakallahu fikum garis apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah memang telah tentukan untuk pasti mengenai engkau tidak akan pernah tersalah. Tidak akan tersalah. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla telah menentukan dia tidak akan terkena, bagaimanapun dia tidak akan terkena. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atas dasar inilah orang-orang yang beriman itu, walaupun dia adalah tentara dari tentaranya Allah Azza wa Jalla, namun dia tetap menjalankan sebuah ketentuan hidupnya yang tidak akan barakallahu fikum tersalah dan keliru. Kalau ternyata dia orang yang taat dan tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu mengenai dia virus itu, dia jadikan untuk sebagai penghapus segala kesalahan dan dosanya, untuk dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi suci dan bersih dari noda-noda dosa. Inilah dia keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya barakallahu fikum, segala apa yang akan terjadi atau yang telah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, itu tidak akan pernah keluar dari ketentuan Allah Azza wa Jalla, tidak pernah keluar dari suratan dan catatan hidup, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan itu di atas kemahabijaksanaannya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Tentu agar manusia ini sadar, jangan sampai kemudian mereka tetap menghadapi itu dengan keangkuhan dan kesombongannya, berupaya mencari jalan, mencari obat ini itu, tapi manusia itu tetap angkuh dan sombong, yaitu kafir kepada Allah Azza wa Jalla, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau dibimbing oleh syariat Allah Azza wa Jalla bagaimana menangkalnya. Barakallahu fiik. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan berbagai macam bentuk binatang? Allah telah mengharamkan makanan, minuman, dan seterusnya. Tapi subhanallah, ternyata manusia ini memang tetap dalam keangkuhan. Inilah sesungguhnya yang akan binasa dan hancur. Tetap berada di dalam keangkuhan dan kesombongannya menghadapi tentara Allah Azza wa Jalla. Dia mengerahkan segala kemampuan untuk menangkal, memberikan antisipasi, tapi dia tetap kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu benar-benar tanda kebinasaan. Barakallahu fikum. Semestinya di saat menemukan hal itu, bahwa ternyata manusia itu tidak punya kemampuan, di saat Allah Azza wa Jalla mengirim bala tentaranya, barakallahu fikum, ya kembali bertaubat kepada Allah, belajar agamanya, belajar aturan-aturan hidup yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata sekali lagi sangat-sangat sedikit orang yang memang beruntung di dalam hidup ini. Sedikit sekali dibanding dengan mayoritas barakallahu fikum manusia itu. Maka oleh karena itu sadar kita sekarang apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Asr.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa seluruh lapisan manusia itu hidup dalam kerugian. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan mereka-mereka yang tidak merugi di dalam hidupnya. Bukan orang kaya, bukan dia sudah sampai profesor ya dalam bidang kesehatan, tidak sama sekali. Enggak ada artinya semuanya itu. Bahkan banyak para dokter, profesor terkait dengan kesehatan banyak yang terlibas oleh virus corona itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tidak mungkin ma'asyiral muslimin dilihat dari ayat itu mau menjadi orang beruntung lalu kemudian melakukan antisipasi dari dunia ini sementara tidak melakukan antisipasi terkait dengan membenahi kehidupan akhirat. Tidak akan bisa terlaksana itu. Kita sudah belajar dari kaum-kaum yang terdahulu. Wa kullan akhadnahu bidzanbih. Semuanya kami ambil mereka itu dengan dosa-dosa mereka. Di antara kaum Allah kirimkan angin, barakallahu fikum, suara halilintar sampai tewas semuanya. Negeri tersebut tewas. Angin yang sangat-sangat dahsyat mengandung kerikil-kerikil menewaskan suatu kaum. Banjir bah menewaskan kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kaumnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam bagaimana Allah angkat kemudian dihujani dengan hujan batu. Semuanya Allah Azza wa Jalla berbuat. Karena memang kejahatan manusia itu di muka bumi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat bisa datang. Dengan beragam-ragam bentuk hukuman Allah subhanahu wa ta'ala bagi manusia yang hidup di dunia ini. Tentunya semuanya itu agar manusia itu la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah. Lah ini ketika datang barakallahu fikum pasang dada, seolah-olah dia mampu untuk menghadapinya. Atau mungkin negerinya tidak akan terkena. Atau mungkin kalimat-kalimat angkuh dan sombong muncul. Barakallahu fikum. Sampai mungkin orang mengatakan penduduk Indonesia ini muslimin semuanya tidak akan terkena. Siapa bilang? Tidak ada jaminan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentara Allah Azza wa Jalla berbentuk virus corona itu akan bisa melibas mengenai siapapun yang sudah ada di dalam catatan dan ketentuan hidup. Maka disinilah panggilan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Agar benar-benar barakallahu fikum bisa merasakan manisnya iman di saat turunnya ujian seperti itu. Nasihat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu kepada putranya, bahwa engkau wahai anakku tidak akan bisa merasakan manisnya iman sampai engkau beriman kepada takdir Allah. Bahwa apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan pernah menimpamu. Engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Maka di saat turunnya ujian dan cobaan itu, kaum mukminin barakallahu fikum akan menambah keimanannya,
dan akan merasakan lezat dia beriman di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh sekali lagi, tentara Allah Azza wa Jalla turun kecil makhluknya, tapi benar-benar telah menghebohkan kehidupan dunia ini, menjadikan kehidupan yang kalang kabut terganggu semua lini kehidupannya. Mereka-mereka yang beriman yang benar, tenang, tentram di dalam hidupnya. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, barakallahu fikum. Pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup. Bahwa keimanan yang lurus, pengamalan iman di dalam hidup, beragama dengan agama yang benar dan tepat, itu adalah benar-benar menjadi penangkal utama dan sebagai dasar keberuntungan seseorang muslim dan muslimah dimanapun dia hidup. Ini yang menjadi dasarnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, banyak bimbingan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian sebuah ujian dan cobaan itu turun, atau mungkin turun hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang pantas pertama kali untuk kita lakukan, yaitu segera kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencabut diri dari noda-noda dosa yang telah kita lakukan dan kita perbuat, kemudian kita menyesal terhadap apa yang kita telah lakukan dan perbuat dari dosa-dosa itu, lalu kemudian memasang pada diri azam, kemauan yang keras, janji di dalam hidup untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa itu. Inilah pertama kali penangkal yang kita nampakkan sebagai wujud keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kembali melakukan koreksi terhadap diri kita. Di saat kita menemukan dan menjumpai sesuatu, maka kita cepat mengambil pelajaran. Jangan sampai Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran kepadanya, dia melakukan kesalahan seperti kesalahan yang saya lakukan atau perbuat, terus evaluasi dilakukan di dalam hidupnya, barakallahu fikum. Kalau sudah itu yang dia lakukan, maka sekali lagi dia akan terus mengambil keberuntungan dalam hidup. Peristiwa apapun di kehidupan dunia ini, maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung, barakallahu fikum, terhadap kejadian itu, walaupun mungkin kejadian itu menimpa dirinya sendiri. Dia yakin kalau itu adalah sebuah ketentuan. Apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan sesuatu terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka di saat itu dia mencoba untuk kemudian bersabar menghadapi ketentuan itu. Lalu dia isi hidupnya untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini sebagai penghapus dari apa yang telah dia lakukan. Kalaupun dengan itu Allah takdirkan dia kembali kepada Allah dalam kondisi dia baik, semoga menjadi husnul khatimah di dalam hidupnya. Kalau ternyata Allah belum takdirkan untuk dia terambil dengan penyakit itu, dia juga menjadi orang yang banyak mengambil pelajaran, menambah keimanan dia, menambah kedekatan dia kepada Allah, menambah kelurusan hidupnya di dalam aturan, berjalan di atas aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah semestinya yang harus, barakallahu fikum, kita lakukan, ya, perbaikan di dalam hidup. Dalam semua peristiwa terjadi, kita jaga keimanan kita. Kita mencoba menawarkannya kepada kaum mukminin agar jangan sekali-kali maaf-maaf sampai kemudian menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala.
kita tawarkan bentuk keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kita tawarkan kepada kaum mukminin, mukminat, semoga Allah Azza wa Jalla membukakan kepada mereka dalam semua peristiwa dan peristiwa. Ternyata ketenangan itu di saat kita lurus hidup bersama aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Di saat ketakutan yang menghantam mengenai seluruh lapisan, maka dia menjadi orang yang tabah dan sabar, siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Barakallahu fikum. Itu semuanya tidak akan didapatkan dan diperoleh kecuali dengan kelurusan kita di dalam hidup ini, berbenah dengan syariat Allah Azza wa Jalla yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.